Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap teman-teman siswa-siswi MTSN 7 Kediri, bil khusus kelas 8F, 8G, 8H, 8I, dan 8J yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi taufik oleh Allah sehingga masih bisa membuat konten video ini melanjutkan materi pembelajaran akidah akhlak kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini akan saya kupas sedikit pertanyaan dari teman masih sama, saudari Marta Ayu dari 8G. Nanti insya Allah saya jawab di akhir. Kemudian dalam pembukaan video ini kita akan membahas tentang hal-hal luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh akal, tetapi itu terjadi. Dalam video sebelumnya saya sudah membahas tentang mukjizat dan irhas. Dalam video kali ini kita akan membahas karomah, ma'unah, dan akan saya beri tambahan keterangan yaitu istidraj. Kalau mukjizat dan irhas bagi kita manusia yang hidup setelah zamannya Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah bisa memiliki namanya mukjizat atau irhas, karena kita bukan nabi dan bukan juga calon nabi. Tetapi apa yang saya akan bahas kali ini yaitu karomah, ma'unah, dan istidraj. Kita mempunyai kesempatan untuk mewujudkan hal-hal luar biasa tersebut melalui tangan kita. Tetapi nanti akan ada pemilihan-pemilihan yang harus kita pikirkan masa-masa. Apakah kita memang benar-benar mau, berkehendak, berkeinginan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan 3 hal luar biasa ini. Yang pertama, kita akan membahas namanya karomah. Karomah apa atau itu karomah apa? Karomah itu secara bahasa berarti kemuliaan, kedermawanan. Yang secara istilah adalah hal-hal luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang solih, dalam tanda kurung waliullah, orang yang bergelar walinya Allah. Karomah ini merupakan termasuk jenis hal-hal gaib yang wajib kita imani sebagai umat Islam. Dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu termasuk di dalamnya adalah karomah. Karomah ini sudah ada sejak zaman nabi-nabi dahulu. Yang paling terkenal itu adalah karomahnya salah satu keponakannya Nabi Sulaiman yang bernama Asif. Yaitu beliau bukan nabi, tetapi Asif itu adalah seorang waliullah yang sangat disegani oleh Nabi Sulaiman yang menyandang gelar sebagai seorang nabi. Yaitu suatu saat si Asif mendapatkan tantangan dari Nabi Sulaiman, siapa di antara mereka semua yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis yang jaraknya dari Baitul Maqdis ke kerajaannya Bilqis mencapai ribuan kilometer dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian ada satu jin, yaitu jin Ifrit, mengatakan bahwasanya dia bisa mendatangkan singgasananya Bilqis dalam waktu 6 jam. Jadi jam 6 sayembara itu dikumandangkan, jam 12 siang akan sudah nyampe di kerajaannya, istananya Nabi Sulaiman. Tetapi apa yang dilakukan Ifrit sudah begitu luar biasa karena membawa singgasana yang begitu besar dari tempat yang jaraknya ribuan kilo masih
mentahkan oleh karomahnya Asif bin Barkhiyah, yaitu hanya dengan sekejap mata. Nabi Sulaiman sebelum mengkedapkan mata, singgasana itu sudah nyampe di istananya Nabi Sulaiman. Nah, itu dengan doa yang bernama Ismul A'dham. Itu yang dimiliki doanya waliullah yang ada pada zamannya Nabi Sulaiman. Masih banyak cerita-cerita karomahnya para wali semua, dan artinya adalah kalau hal-hal luar biasa itu muncul dari seorang hamba Allah yang benar-benar taat secara lahir batin kepada Allah, maka itu namanya karomah. Kalau mungkin teman-teman semuanya punya buku, boleh membaca cerita tentang Wali Songo. Itu saya punya berbagai zaman saya kecil dulu kelas 5 MI sudah banyak mengoleksi cerita-cerita Wali Songo itu. Setelah saya dewasa, saya justru mendapatkan kitab dari orang tua saya sendiri yang berisikan cerita tentang 50 wali, tidak hanya 9 wali tapi 50 wali. Itu ceritanya banyak sekali tentang karomahnya seorang waliullah. Kalau nabi itu pasti laki-laki, tidak ada nabi itu perempuan. Tapi kalau wali itu banyak yang dari perempuan. Mereka perempuan yang sholihah, yang mampu menjaga jarak dengan mereka yang bukan muhrimnya, dengan laki-laki yang tidak punya hubungan mahram dengan si perempuan, maka punya kesempatan untuk menjadi seorang waliullah. Ibu-ibu yang mempunyai sifat kasih sayang kepada anaknya, nirakati anaknya, juga bisa jadi seorang waliullah. Seorang istri yang taat kepada sang suami juga bisa menjadi waliullah. Kalau dalam bahasa Arabnya, wali perempuan namanya waliyatullah atau amatullah. Ada seorang wali perempuan yang sangat terkenal, mempunyai makom yang sangat agung, yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Sebenarnya wali Rabi'ah, wali perempuan yang bernama Rabi'ah itu banyak, tapi yang terkenal Rabi'ah al-Adawiyah dari daerah Adawi. Salah satu karomah yang beliau miliki adalah beliau pernah suatu saat disatroni oleh seorang maling, pencuri masuk dalam rumah beliau. Berhubung beliau itu wali yang tidak terlalu punya banyak harta, akhirnya barang yang seadanya di situ dibawa semuanya, pakaian-pakaiannya, pisau, piring, jadi barang-barang yang tidak berharga. Tapi pikirnya si maling, saya sudah mengeluarkan tenaga untuk kesini, masa pulang mau membawa tangan kosong, saya harus membawa sesuatu. Akhirnya dibawalah perabot rumah itu dengan membawa karung besar, pakaian-pakaian yang cukup bagus juga dibawa sama maling. Kemudian karung itu dibawa. Saat dia mau keluar dari rumah, ternyata pintunya hilang. Loh, dia mengelilingi rumahnya, mana tadi pintu tempat saya masuk ke rumah ini? Tidak ada. Jadi rumahnya itu buntet, dalam bahasa Jawa itu tertutup, nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya. Sambil dia membawa karung yang berisikan barang-barang tadi. Saat karung itu diletakkan, tiba-tiba muncul pintu rumah tersebut dan jendelanya secara terang. Dia berusaha membawa karung tadi. Saat karung itu dia pikul, jendela dan pintunya hilang lagi. Nah, itu berulang-ulang sampai 7 kali atau lebih bahkan, sampai akhirnya si maling itu sadar bahwasanya si pemilik rumah adalah orang yang dekat dengan Allah. Akhirnya dia tidak jadi mencuri. Itu karomah yang dimiliki oleh wali perempuan yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Mbak-mbak, teman-teman semuanya yang cewek-cewek itu, maka saya pesan nih, walaupun masih muda, jangan
pacaran, jaga jarak dari laki-laki yang bukan mahram, terutama laki-laki yang berwajah, bukan berwajah, bermental buaya. Kalau wajahnya kayak buaya pasti sama nggak belum. Ya kan, tapi kalau bermental buaya karena dia tampan, ya kan, sama pasti akan sedikit, justru banyak akan punya kehendak untuk mendekati dia. Tapi jangan kayak gitu, biar teman-teman semuanya punya karomah. Kemudian kalau ada pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah sehingga mempunyai karomah semacam itu? Dia adalah seorang istri yang sholihah, mempunyai seorang suami, dia melayani sang suami dengan begitu tulus. Umpama sang suami malam meminta tanda kutip jatahnya sebagai seorang suami, si Rabi'ah melayaninya dengan ikhlas. Saat sang suami sudah selesai dengan dirinya, si Rabi'ah Adawiyah sholat malam sebanyak 300 rakaat. Itu salah satu hal-hal yang harus sampean tempuh agar menjadi seorang waliullah. Mau tetap ingin jadi seorang waliullah, sholat malam 300 rakaat, tarawih saja 20 rakaat sudah KO, apalagi 300 rakaat. Ya kan? Itu kalau saya ceritakan tentang karomah itu banyak, jadi tidak akan ada habisnya di situ. Kemudian yang kedua adalah ada namanya ma'unah. Kalau karomah untuk mereka hamba Allah yang solih solihah, yang punya ketaatan yang tinggi. Tetapi kalau ma'unah ini bisa diberikan oleh siapa saja, walaupun dia itu bukan orang yang solih, walaupun dia itu bukan orang yang solihah, walaupun dia itu sebagai seorang yang fasik, yang penuh dengan maksiat, tetapi ma'unah itu diberikan kepada dia agar dia itu merasa dan sadar bahwasanya ada Tuhan yang harus segera dia ingat. Kalau saya contohkan ma'unah, tanda kutip, bukan berarti yang saya contohkan ini adalah orang yang buruk ya. 2004 dulu itu saat Indonesia, tepatnya Aceh, terkena gelombang tsunami itu, ada seorang anak laki-laki yang umurnya itu masih belasan mungkin ya, atau mungkin belum 10 tahun, itu terombang-ambing di lautan selama berbulan-bulan dan dia tidak mati. Akhirnya sampai terbawa arus ombak sampai ke Portugal, yang sekarang menjadi anak adopsinya superstarnya sepak bola Cristiano Ronaldo. Itu adalah contoh ma'unah. Jadi seorang anak yang masih polos, yang belum punya ketaatan, juga belum punya kemaksiatan, diberi pertolongan oleh Allah. Itu namanya ma'unah. Dan itu banyak, dan kita bisa mungkin mendapatkan ma'unah, tapi tidak sama dengan karomah. Kalau karomah itu bisa kita minta. Artinya kalau kita sudah mempunyai tingkatan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah yang luar biasa, kedekatan dengan Allah yang begitu dekat, maka kita saat membutuhkan karomah bisa kita ucapkan dengan doa kepada Allah. Tapi kalau ma'unah tidak bisa. Tidak mesti orang yang tenggelam ditolong oleh Allah. Banyak orang yang tenggelam mati banyak. Tapi kalau karomah itu bisa kita minta. Saya contohkan umpama wali Sunan Ampel itu kan pernah suatu saat itu mendapatkan undangan tahlilan, dalam bahasa sekarang tahlilan, kemudian pulang bawa takir. Takirnya kan satu itu loh, berkat, dalam bahasa saya itu takir, itu namanya makanan yang dibawa pulang saat tahlilan. Nah itu kemudian saat beliau nyampe di rumah, di depan masjid ternyata ada 100 anak kecil-kecil sedang bermain di halaman masjid. Kemudian berkat itu sama Sunan Ampel dikasihkan kepada anak yatim itu untuk dimakan. Nalarnya satu berkat itu tidak bisa mencukupi 5 anak, tidak bisa mengenyangkan 5 anak. Tetapi pada kenyataannya berkat yang dimiliki oleh Sunan Ampel itu didoakan, kemudian
dimakan oleh ratusan anak tadi dan semuanya kenyang. Itu contohnya namanya karomah yang bisa diminta oleh Sunan Ampel. Dan guys, kenapa teman-teman semuanya? Yang paling terakhir ini yang nanti akan saya perpanjang lebar adalah istidraj. Istidraj itu dalam bahasa Jawa, itu namanya dilulu. Cara bahasa Indonesia dicuekin. Orang-orang yang mendapatkan hal-hal yang luar biasa, yang berstatus sebagai orang fasik, orang yang ahli maksiat tetapi mempunyai kelebihan, itu namanya istidraj. Termasuk dalam kategori istidraj adalah sihir, santet, apalagi mahabbah dalam bahasa pesantren, dalam bahasa orang awam apa itu namanya itu pesugihan atau ajen ulas asih. Pokoknya bahasanya kayak nonton itu coro jalan goyang itu loh. Nah, dalam karisma dan itu macam-macam itulah. Itu namanya istidraj. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Artinya adalah karena si pelaku ini orang yang berbuat maksiat. Karena maksiatnya itu sudah mencapai tingkatan yang tinggi, sehingga sama Allah dia itu diberi kelebihan agar tidak mendekat dengan Allah. Dan kalau saya ibaratkan, orang yang solih itu terkadang banyak mendapat cobaan dari Allah. Sedangkan orang yang berbuat kemaksiatan, kefasikan yang begitu sering justru akan diberi kelebihan oleh Allah. Bukan pemberian berupa kelebihan ini kepada dia, orang yang fasik tadi, bukan karena Allah cinta sama dia, tetapi karena saking bencinya Allah, saking murkanya Allah kepada dia, Allah memberikan dia kelebihan agar dia semakin menjauh, tidak ingat sama Allah sama sekali. Itu saya contohkan namanya istidraj. Nah, di sini harus kita garis bawahi bahwasanya kalau kita bertemu dengan seseorang yang dalam tanda kutip sakti mandraguna, dibacok tidak cerdas, bisa membaca pikiran dan hati sampean semuanya, kita jangan terburu-buru ngefans, kita jangan terburu-buru hormat, kita jangan terburu-buru mendewa-dewakan sesosok manusia sakti tersebut. Kita lihat dulu seberapa dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Saya contohkan, saya pribadi. Saya sudah sangat sering ketemu dengan orang-orang yang dianggap sakti mandraguna. Bahkan saya sudah sering ketemu dengan orang-orang yang bisa membaca hati pasien-pasiennya. Tetapi saya pribadi kalau ketemu dengan orang tersebut, dia tidak bisa membaca hati isi saya. Itu cerita dari teman-teman. Kemudian salah satu teman saya atau saudara saya pernah mengunjungi orang tersebut. Saat itu saudara saya sedang punya hubungan erat, apa dalam tanda kutip PDKT. Tapi PDKT dalam hal positif, pendekatan dengan lawan jenis untuk dinikah, bukan dalam rangka untuk pacaran, dengan salah satu seorang perempuan dari Magetan. Kemudian saat saudara saya itu datang ke orang tersebut, itu kan dia diwejang sama si orang tersebut, didhawuhi, "Hei nak, kamu sekarang sedang PDKT ya, sedang dekat dengan cewek dari Magetan." Si saudara saya itu batin, tahu bahasa Indonesia batin itu, berbicara dalam hatinya, orang ini kok tahu kalau saya punya hubungan dengan cewek di Magetan, padahal yang tahu cuma saudara-saudara saya, orang lain nggak ada yang tahu. Dia itu ke situ untuk pertama kali, belum pernah cerita tentang hal itu kepada selain saudara-saudaranya. Kemudian si
orang tua tadi itu yang Sakti Mandaguna tadi itu bicara demikian. Nanti kamu itu 1 bulan setelah ini kamu akan putus dengan cewek yang kamu sukai tadi. Jadi saudara saya diramal sama si orang tua tadi, dalam jangka 1 bulan saudara saya nanti akan hubungannya putus dengan si cewek tadi. Ternyata tepat. Hubungan saudara saya dengan cewek tadi terputus juga tepat 1 bulan. Nah, ini namanya kesaktian hal luar biasa, bisa menebak masa depan. Apa-apa yang terjadi di masa depan. Saya mendapat cerita semacam itu, saya tidak kaget. Saya lihat dulu profilnya, tiap hari kayak apa orangnya, terutama sholat apa tidak, terutama menjalankan syariat Islam apa tidak. Kalau tidak menjalankan syariat agama Islam, walaupun toh dia bisa terbang, walaupun dia bisa membelah langit, saya tidak akan pernah kagum, saya tidak akan pernah mengidolakan sesosok orang yang mempunyai kelebihan semacam itu. Juga teman-teman semuanya di sini perlu saya aturkan juga, kita jangan mudah tergoda dengan hal-hal tersebut, hal-hal yang luar biasa. Kita harus belajar untuk menilai seseorang baik dan tidaknya, dekat dan tidaknya dia dengan Allah dilihat dari kacamata mana? Dari kacamata syariat Islam. Tengge, teman-teman semuanya. Jadi kalau saya dengar di sini istidraj termasuk juga sihir. Bahasa Jawanya santet. Nah, itu kan tidak masuk akal. Tapi nyatanya ada. Kalau Anda semua tanya, "Loh Pak, sihir atau santet itu apa pemberian Allah?" Iya, jawabannya adalah iya. Berarti Allah memberikan keburukan orang lain melalui orang lain. Bagi si orang yang disantet itu adalah ujian keimanan, ujian kesabaran. Bagi orang yang menyantet, orang yang mensihir, itu adalah sebuah istidraj. Artinya ketika dia sudah berani mensihir saudara atau temannya, maka berarti dia sudah menyekutukan Allah dengan makhluk gaib berupa jin. Nah, itu kalau pengalaman seperti itu banyak. Saya punya salah satu teman saya di pondok pernah naksir dengan seorang cewek, tetapi dia punya saingan. Setelah si teman saya itu melamar si cewek, saingannya kan menjadi kalah. Teman saya baru melamar cewek tadi, langsung kakinya itu meleleh kayak terkena minyak goreng panas itu, berarti melonyoh dalam bahasa Jawa itu. Kemudian dibawa ke salah satu kiai yang juga mengamalkan syariat, kemudian dibacakan doa-doa, akhirnya bisa sembuh. Itu namanya sihir. Orang yang mensihir, yang bisa memberikan keburukan kepada orang lain, itu termasuk jenis istidraj. Sihir tidak bisa diuji secara akal. Apa hubungannya? Mau kita membacakan doa-doa buruk pada orang lain, kemudian lewat perantara-perantara mungkin kayak boneka-boneka, ditaleni dom, ditusuk-tusuk gitu, kemudian si disihir tadi itu merasakan sakit yang amat sangat. Itu kan secara logika kan nggak mungkin terjadi, betul. Tapi nyatanya ada, dan itu termasuk jenis istidraj. Betul nggih? Kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan tentang apa yang sudah saya sampaikan, atau mungkin teman-teman semuanya ingin lebih mendengarkan cerita-cerita saya tentang karomahnya para wali atau cerita-cerita gaib lainnya, boleh request di kolom komentar di YouTube saya. Sekian dari saya penjelasan tentang karomah, maunah, dan istidraj. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, siswi yang bernama Marta Ayu dari 8G, yang menanyakan tentang
Pak, bertanya tentang Taurat dan Injil yang sudah dipalsukan. Itu apakah ada sampai sekarang Taurat dan Injil yang masih asli? Jawabannya adalah ada. Tetapi itu tidak dipublikasikan, tidak boleh dilihat oleh orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, agar pemalsuan kitab mereka tidak diketahui oleh pemeluknya. Dan juga ada penanya, apakah di Taurat dan Injil itu juga ada penghafalnya, Pak? Jawabannya ada. Jawabannya adalah ada. Saya contohkan umumnya kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab yang diturunkan oleh Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Musa oleh Allah. Di Taurat itu zamannya Nabi Musa itu yang hafal hanya 7 orang, insya Allah kalau nggak salah. Nabi Musa, Nabi Harun, dan salah satu muridnya yang terakhir adalah ada keponakannya Nabi Musa yang nanti justru akan jadi musuhnya, yang bernama Korun. Itu adalah dia yang termasuk hafal Taurat. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya jumlah atau presentasi penghafal Quran dengan penghafal kitab-kitab sebelumnya itu sangat beda. Penghafal Quran itu jauh lebih banyak. Jadi Nabi Muhammad plus para sahabatnya semuanya adalah penghafal Quran. Mereka-mereka yang hidup dengan zaman Nabi itu pasti hafal Quran. Karena memang sudah dinas, sudah disabdakan, difirmankan oleh Allah bahwasanya Quran itu memang sengaja dibuat karakteristiknya oleh Allah untuk mudah dihafalkan. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan sungguh kami, dalam tertulis Allah mempermudah Quran untuk dihafalkan. Bahkan banyak orang-orang non muslim itu hafal Quran. Biasanya itu kalau dalam kampus disebut dengan namanya kaum orientalis, kaum misionaris, orang-orang yang sengaja mempelajari Quran untuk mencari kelemahannya, isinya Quran. Demikian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.